Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang terhormat Ustadz Farid Marzuki Ammar LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Kami di sini kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang bertema hakikat sholat. Menurut bahasa, kata sholat memiliki arti doa, sedangkan menurut syarak, sholat bisa berarti sebuah peribadahan atau aktivitas beribadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun amalan ibadah yang paling penting di antara rukun Islam yang lain, sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlak manusia, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 29. Adapun hakikat sholat yaitu yang pertama, sholat sebagai hubungan dengan Allah. Kemudian sholat bukan sekedar gerakan, tetapi kesadaran atau khusyuk. Kemudian yang ketiga, sholat sebagai pembersih jiwa. Yang keempat, sholat sebagai bukti ketaatan. Dan yang terakhir, sholat sebagai kebutuhan roh. Kemudian dasar hukum sholat. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam wajib atas setiap muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun wanita, kecuali wanita haid dan nifas sehingga ia bersuci, dan merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 238, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang urgensi sholat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sholat merupakan ibadah yang mengintegrasikan berbagai unsur dalam rukun Islam, seperti syahadat, dan membentuk pengorbanan waktu yang mirip dengan nilai zakat. Yang kedua, sholat berperan penting dalam pembinaan spiritual dan akhlak. Melalui sholat, seseorang dapat merasakan ketenangan jiwa, serta mengurangi sifat-sifat negatif seperti sombong dan egois. Yang ketiga, sholat juga berfungsi sebagai kontrol diri karena mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, sholat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental, menjadikan seseorang lebih sabar dan tidak mudah gelisah dalam menghadapi masalah. Dari sisi sosial, sholat menumbuhkan rasa persaudaraan, empati, dan kesetaraan antar sesama. Terakhir, sholat melatih kedisiplinan, terutama dalam menghargai waktu dan menjalani hidup secara teratur. Dengan demikian, sholat tidak hanya sebagai kewajiban, akan tetapi juga sebagai kebutuhan yang membentuk kualitas diri manusia secara menyeluruh. Adapun hal-hal yang harus dijauhi karena bisa membatalkan sholat ialah yang pertama, mabuk dan berhadas kecil maupun besar. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, terkena najis. Yang keempat, berkata-kata, tertawa, atau mengucapkan sesuatu yang bukan termasuk bacaan di dalam sholat. Kemudian yang kelima, dengan sengaja meninggalkan suatu rukun atau syarat sah sholat. Yang keenam, terbuka aurat. Yang ketujuh, mengubah niat. Yang kedelapan, bergerak 3 kali berturut-turut, tapi itu menurut sebagian ulama. Dan yang kesembilan, mendahului imam. Dan yang terakhir, keluar dari Islam atau murtad. Kemudian yang selanjutnya ialah sholat jamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang, dengan salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Anjuran untuk melakukan sholat berjamaah ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu berada bersama mereka lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata. Quran surah An-Nisa ayat 102. Adapun keutamaan sholat berjamaah ialah lebih utama dari sholat sendiri, mendapat pahala berlipat ganda, mendapat cahaya pada hari akhir,
Setiap langkahnya bernilai pahala dan terbebas dari penguasaan setan. Sholat Jumat merupakan ibadah maddah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta dilandasi dengan keikhlasan. Hari Jumat sendiri memiliki keistimewaan sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam. Pada hari ini, umat Islam diperintahkan untuk berkumpul di masjid dan tidak hanya bernilai ibadah, akan tetapi juga mempererat persatuan dan persaudaraan. Hal ini diperkuat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang memerintahkan untuk segera melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan aktivitas dunia. Sholat Jumat memiliki syarat wajib, diantaranya laki-laki, balik, berakal, sehat, merdeka, dan tidak sedang dalam perjalanan. Selain itu, ada juga syarat sah, seperti dilaksanakan di pemukiman, di masjid, dan didahului khutbah. Namun, terdapat beberapa golongan yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, seperti wanita, musafir, orang sakit, anak kecil, dan orang dengan gangguan akal. Dengan demikian, sholat Jumat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki hikmah besar dalam membentuk kedisiplinan, meningkatkan spiritualitas, serta memperkuat hubungan sosial antar umat Islam. Sholat bagi orang yang sedang berpergian atau musafir. Dalam Islam, musafir diberikan keringanan atau rukhsah dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan cara qashar dan jamak. Qashar berarti meringkas sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti pada sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan jamak berarti menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu seperti zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Dasar hukum keringanan ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga telah disepakati oleh para ulama. Qashar dapat dilakukan ketika seseorang sudah keluar dari daerah tempat tinggalnya dengan jarak perjalanan tertentu dan tidak berniat menetap lebih dari 4 hari. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa qashar lebih utama dilakukan oleh musafir, sedangkan jamak bersifat fleksibel, artinya boleh dilakukan jika ada kesulitan dalam perjalanan. Namun, jika kondisi kemungkinan, lebih utama tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya meskipun dengan cara qashar. Dengan adanya rukhsah ini, Islam menunjukkan bahwa ajarannya memberikan kemudahan dan tidak memberatkan, sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi apapun. Sholat jenazah adalah salah satu jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Sholat ini dilakukan dalam keadaan berdiri, tanpa adanya ruku, sujud, maupun duduk. Syarat-syarat sholat jenazah. Syarat-syarat di dalam sholat jenazah sama dengan sholat lainnya, yaitu menutup aurat, suci dari hadas besar maupun kecil, bersih badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Kemudian, mayat sudah dimandikan dan dikafani terlebih dahulu. Kemudian, letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Yang ketiga, rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua, kemudian membaca salawat Nabi SAW, disambung dengan takbir yang ketiga. Setelah itu, membaca doa untuk jenazah dilanjutkan dengan takbir keempat, kemudian membaca doa ditutup dengan salam. Macam-macam sunnah dalam sholat. Yang pertama, sunnah ab'ad atau sunnah yang dianjurkan kuat. Sunnah ini jika tertinggal dianjurkan untuk diganti dengan sujud syahwi. Contohnya, membaca tasyahud awal, duduk tasyahud awal, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Kemudian, membaca doa kunut pada salat tertentu seperti subuh, tetapi itu menurut sebagian mazhab. Yang kedua, sunnah haid atau sunnah penyempurna. Sunnah ini jika ditinggalkan tidak perlu sujud syahwi, tetapi tetap dianjurkan untuk dilakukan karena penyempurnaan sholat. Contohnya, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca ta'awud sebelum al-fatihah,
mengucapkan amin, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca tasbih saat ruku dan sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap, kemudian duduk iftirasy atau tawarruk, dan yang terakhir ialah salam yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.